Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil 'alamin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamat qulubuhum wa safat qulubuhum wa kanu hum as-sadatal mansurin ba'da. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian surah Nabawiyah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini tentunya menjadi bagian dari amal-amal saleh yang diterima di sisinya. Amin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita, qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Kita sampai kemarin pada perang Badar, menjelaskan tentang perang Badar yang mana pada pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang persiapan perang itu sendiri dan bagaimana kedua pasukan ini kemudian bertemu. Wa fi sabihati yaumil jum'ah sanataini qilta min al-hijrah bada al-qital bainal musyrikin wal muslimin. Jadi peperangan perang Badar ini ketika malamnya Rasulullah sudah dijelaskan kemarin berdoa dengan amat sangat mengharap kepada Allah. Begitu juga di pihak yang lain Abu Jahal juga berdoa. Masih ingat doanya kemarin? Allahumma in kana ma ja'a bihi Muhammad haqqan min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Ya Allah, jika apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah satu kebenaran dari sisimu, maka hujangi saja kami dengan batu, kata Abu Jahal. Dan pada pagi hari Jumat, dua pasukan ini bertemu. Di seberang sana pasukan Quraisy dengan jumlah yang sangat besar, sekitar 1000 lebih, sementara pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 313. Sekitar itu ada yang mengatakan 317 dan sebagainya. Cuman lebihnya dari 300 itu tidak seberapa. Yang masyhur di kalangan para ulama itu 313. Jadi sebelum permulaan perang sebagaimana dijelaskan pada pertemuan kemarin, mereka itu biasanya masih saling berhadap-hadapan. Ada di sebelah sana itu namanya Aswad, Al-Makhzumi. Dia dengan tinggi besar, hitam orangnya. Dia dengan sombongnya itu ngibas-ngibasin pedangnya dari jauh itu. Dan itu oleh saat Abi Waqqas diambilkan panah, jepret sekali langsung tumbang. Jadi makanya saat Abi Waqqas itu dikatakan orang yang pertama kali membidikan panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu tradisi dalam perang Arab itu adalah perang tanding sebelum permulaan perang itu. Jadi dari kalangan orang-orang Quraisy maju 3 orang. Siapa mereka? Yang pertama Uqbah bin Rabi'ah, orang yang sebenarnya sebelumnya tidak mau berperang, orang yang sebelumnya sudah mengambil posisi netral, cuma karena provokasi Abu Jahal pada akhirnya ia berangkat juga ke medan perang bersama saudaranya Syaibah bin Rabi'ah bersama anaknya Khalid bin Uqbah
tiga orang ini langsung maju. Sementara di kalangan pasukan kaum muslimin siapa yang maju? Yang pertama ada seorang pemuda belia namanya Sa'id bin Afra dan saudaranya Muawid bin Afra. Jadi masih remaja belia, ya, baru balik. Yang satunya lagi Abdullah bin Ruwahah. Ini orang Ansar semua. Jadi kata Utbah bin Rabi'ah, ya Muhammad, siapa orang-orang ini? Kami tidak kenal dengan mereka. Tidaklah ada orang-orang yang bisa banding dengan kami. Tidak ada orang-orang di kalangan kita juga. Maksudnya yang dimaksudkan oleh siapa Utbah itu adalah orang-orang Mekah pula gitu. Maka pada akhirnya tiga orang ini disuruh mundur. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau. Yang kedua menunjuk Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, dan menunjuk Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muttalib, dan juga sepupu beliau. Hamzah menghadapi Utbah, Ali menghadapi Syaibah, dan Haris bin Ubaidillah bin Haris Abdul Muttalib menghadapi Khalid bin Utbah. Dan Utbah ini menghadapi Hamzah sekali jurus udah langsung habis. Hamzah bin Abdul Muttalib kan bukan sembarang jagoan. Beliau sudah dikenal dari sebelum Islam itu sebagai jagoan-jagoan tanding gitu. Jadi sekali tebas sudah habis. Begitu juga Ali bin Abi Thalib menghadapi Syaibah tidak sulit. Yang agak imbang itu antara Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muttalib dengan Khalid bin Utbah, karena Khalid ini juga dikenal sebagai seorang jagoan. Ya. Sampai kemudian dibantu oleh Ali bin Abi Thalib dan Khalid juga tunggang, Khalid bin Utbah. Sehingga dalam perang tanding itu satu keluarga itu mati tewas semua dari kalangan orang-orang Quraisy. Dan ini yang kemudian mewariskan dendam kesumat di hati Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan. Jadi Utbah ini punya anak perempuan namanya Hindun, dinikahi oleh Abu Sufyan. Dia sangat dendam sekali terutama kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya di dalam perang Badar itu sampai merencanakan menyewa seorang budak namanya Wahsy ya, untuk memang membidik khusus Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kemudian setelah ditombak dari jauh itu mengancam Rasulullah gugur sebagai syahid. Hamzah bin Abdul Muttalib dibelah dadanya, ya, diambil jantungnya, dikoyak hatinya, dilepah lagi. Itu dari saking dendamnya hidup kepada Hamzah bin Abdul Muttalib paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah perang tanding langsung dia perang secara kolosal. Dan memang ada beberapa orang yang memang oleh Rasulullah itu dikecualikan kepada sahabat untuk dihindari. Jadi antaranya paman beliau Abbas. Abbas ketika itu masih berdiri di kalangan orang-orang kafir. Ya, ikut perang dalam perang Badar dan termasuk orang yang ditawan intinya. Ada juga di antaranya ada Abu Mukhturi bin Hisham yang disuruh dihindari karena Abu Mukhturi ini ketika Rasulullah SAW berada di Mekah ini termasuk orang yang banyak membela dan menolong beliau, termasuk di antara 5 di antara tokoh Quraisy yang menjadi pionir untuk membebaskan Rasulullah dari Syi'ib, dari Qoiqon yang selama 3 tahun berjalan itu. Ya, di antaranya kan tokoh-tokohnya itu ada Abu Mukhturi. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian bertemu dengan Abu Mukhturi, hindari. Ya, cuma kemudian ada salah seorang sahabat namanya Al-Munajjar. Dia itu bertemu dengan Abu Mukhturi ini. Kata Munajjar, wahai Abu Mukhturi, minggir kau. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan dispensasi untuk tidak membunuh kau. Tapi Munajjar kata Abu Mukhturi ini mempunyai teman setia juga yang juga ikut di dalam perang Badar itu. Kata Abu Mukhturi, kalau sahabatku ini gimana? Ya kalau sahabatnya tidak ada catatannya. Jadi apa kata Abu Mukhturi? Ya kalau teman nggak selamat, aku juga nggak selamat.
dia terpaksa kemudian juga termasuk orang-orang yang dibunuh di dalam perang Badar ini. Ya. Di antara juga yang banyak sekali di kalangan tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka Quraisy yang gugur atau yang tewas di dalam perang Badar ini. Ya. Di antaranya terutama musuh utama Rasulullah SAW, Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini bertempur dengan dua pemuda yang tadi maju di perang Tanding itu, yaitu Sa'id bin Afra dan Muawiyah bin Afra. Dia masih remaja belia. Dia berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, wahai paman, katanya, tolong tunjukkan kepadaku yang mana yang namanya Abu Jahal. Abu Ubaidah agak sedikit kaget. Kenapa? Ini remaja belia, tapi yang ditanya adalah Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Karena dia tahu dia adalah musuh yang paling memusuhi Rasulullah di Mekah. Cuma nggak tahu kan orangnya seperti apa. Dia kata Abu Ubaidah, saya tidak seberani itu untuk menghadapi Abu Jahal. Abu Jahal itu buktinya badannya kekar sekali. Maka ditunjukkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah kepada dua pemuda ini. Dia langsung meresak dua pemuda ini, dua bersaudara ini, dan bertempur habis-habisan sampai keduanya kemudian menjumpai syahid. Ya. Dua-duanya ini syahid, Sa'id bin Afra dan Muawiyah bin Afra di perang Badar ini. Cuman lantaran menghadapi keduanya ini juga Abu Jahal banyak luka mengalir dalam tubuhnya yang kemudian menyebabkan Abu Jahal ini juga ada jatuh, lemah, kehilangan banyak darah. Nah, ketika Abu Jahal ini tumbang, dihampiri oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini juga termasuk dulu diantaranya budak yang pernah disiksa oleh Abu Jahal ini. Nah, beliau letakkan kakinya di atas dada Abu Jahal, kemudian kepalanya itu dipelintir gitu. Siapa ini, kata Abu Jahal gitu. Aku. Biasanya Abdullah bin Mas'ud itu dijuluki ketika di Mekah itu sebagai Ibnu Ummi Abdin gitu. Aku Ibnu Ummi Abdin gitu. Apa kata Abu Jahal? Milik siapakah kemenangan pada hari ini? Jadi di tengah-tengah ketika Abu Jahal sudah sekarat mau mati itu, dia masih berharap kemenangan itu ada di pihak orang-orang Quraisy. Tapi ketika dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, kemenangan hari ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Lemes dia, lemes langsung ketika dalam keadaan lemes itu dia penggal kepalanya. Itulah Abu Jahal. Di antara juga yang tewas di dalam perang Badar ini ada seorang namanya Nadhr bin Haris ya. Nadhr bin Haris ini orang yang memusuhi Rasulullah itu cuma dengan cara yang lebih intelek gitu. Kalau yang lain kan mainnya kasar, Abu Jahal ya, Uqbah bin Abi Mu'ayth dan sebagainya. Ya. Cuman kalau Nadhr bin Haris ini inteleknya di mana? Dia itu mengembara berbagai macam penjuru negeri, mengumpulkan segala dongeng-dongeng dari negeri itu, dongeng-dongeng Persia yang kumpulkan, dongeng-dongeng negeri Yunani mereka kumpulkan, bahkan dongeng-dongeng dari negeri India juga dia kumpulkan semuanya. Nah, ketika kemudian dia hendak kembali ke Mekah itu membeli seorang budak yang punya suara sangat bagus sekali. Ya. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW berdakwah, ya, dia ikuti. Ya, ketika Rasulullah selesai membaca ayat Al-Quran, kemudian dia setelah Rasulullah pergi menggantikan, kemudian bercerita tentang dongeng-dongeng yang dia ketahui itu, kemudian menyuruh budaknya untuk menyanyi. Lalu bertanya, lebih berduka siapa antara Muhammad dengan budakku ini? Intinya ini yang kemudian menyebabkan turunnya ayat itu, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis yudillu an sabilillah, tentang perbuatan Nadhr bin Haris ini yang mereka banyak menyesatkan orang dengan ya, lagu-lagu mereka, dengan permainan-permainan dunia. Ya. Dan ini termasuk tokoh Quraisy yang juga tewas di dalam perang Badar ini. Ya.
Di antaranya juga ada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini ketangkep oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kalau dijadikan tawanan, ini kelasnya kelas kakak, tembusannya pasti gede, dapat yang kakak. Nah, cuman ketika itu tiba-tiba ada di Bilal muncul. Apa kata Bilal? Umayyah musuh Allah, sungguh aku tidak selamat kalau dia selamat. Berkali-kali tidak begitu terus. Sungguh aku tidak selamat kalau dia selamat. Apa yang diinginkan Bilal? Ya membunuh Umayyah. Karena ya kita maklumi bagaimana dendamnya Bilal bin Rabah ketika disiksa, ketika masih di Mekah. Bagaimana beliau diseret di padang pasir yang tandus, digincet dengan batu, dicambuk Bilal bin Rabah itu sampai yang nyambuk itu lelah. Ya. Nah, kuat karena kelelahan. Gitu. Dan ini ya kalau yang nyambuk lelah, bagaimana yang dicambuk gitu. Maka wajar kalau kemudian ketika melihat Abdurrahman bin Auf menangkap Umayyah bin Khalaf, Bilal teriak-teriak seperti itu, dan ia terpaksa oleh Abdurrahman bin Auf diserahkan kepada Bilal untuk dipenggal juga kepalanya. Dan begitulah kisah-kisah di dalam perang Badar ini. Dan bahkan kelak kita mengetahui ya, dari orang-orang yang bercerita kemudian, dari orang-orang Quraisy, bagaimana situasi di dalam perang Badar itu ketika kemudian Allah memang betul-betul menurunkan bantuannya berupa para malaikat yang ikut bertumpul di dalamnya. Jadi komentar mereka itu ketika mereka dihina, dicaci oleh masyarakat Mekah, apa komentar mereka? Kalian tidak tahu apa yang terjadi di Badar. Yang kami hadapi itu bukan hanya tentara Muhammad, tapi tentara-tentara yang berjubah putih yang ada antara langit dan bumi. Ya kalau kami bertemu dengan tentara-tentara ini, kami seakan-akan menyerahkan leher-leher kami itu dipenggal gitu. Jadi kemudian orang-orang Quraisy ya selamat di dalam perang Badar itu seperti itu. Dan bahkan para sahabat sendiri itu terkadang begitu ya, ketika menghadapi musuh, ketika hendak mengaitkan pedang sampai kepala musuh sudah terpenggal duluan. Ya, karena di dalam perang Badar itu memang Allah betul-betul menurunkan bantuan dan pertolongannya kepada pasukan kaum muslimin yang diantaranya para malaikat yang bertumpul di dalamnya, sehingga kemenangan menjadi milik Allah dan Rasulnya. Karena perang Badar ini menjadi Yaumul Furqan. Al-Quran menyebutkan sebagai Yaumul Furqan, ya, hari pembeda antara yang batil dengan yang hak. Jadi clear. Satu kelompok adalah kelompok yang hak, satu kelompok lagi adalah kelompok yang batil. Jadi tidak ada kesimpang siuran. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin. Dan di antara yang terbunuh di dalam perang Badar itu dari kalangan orang-orang Quraisy sekitar ada 70 orang. Di kalangan pasukan kaum muslimin ada sekitar 14 orang. Yang pertama juga ada 40 orang. 70 orang pula kan, 70 orang pula. Ya di antaranya ada Abbas Amanda beliau sendiri, ada As bin Abi Rabi menantu beliau sendiri yang masih berdiri di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Ada juga saudaranya Mus'ab bin Umair, ya, ada juga kerabat-kerabat Umar bin Khattab dan sebagainya. Makanya ketika Rasulullah SAW ya, bermusyawarah kepada para sahabat tentang tawanan Badar itu, ya, masih kontradiktif ya. Kalau Abu Bakar kemudian berpendapat, ya Rasulullah, sesungguhnya tawanan-tawanan ini adalah saudara-saudara kita, kerabat-kerabatmu juga, ya, paman-paman engkau juga. Maka ambillah dari mereka itu tebusan. Ya, saya yakin mereka berani mengeluarkan tebusan yang besar, ya, dan kita gunakan dan itu untuk menguatkan kaum muslimin. Itu pendapat Abu Bakar. Ya, kata Umar itu langsung aja, ya Rasulullah, ya, menurut pendapat kami sudah
kita serahkan Abbas kepada Ali, disebut satu-satu. Ini kepada Umair, ini kepada aku. Disebutkan kerabatan mereka oleh Umar bin Khattab. Dan Abbas silakan perintahkan kepada kami untuk memenggal mereka semua. Ini agak sedikit ini Umar bin Khattab. Cuma apa kemudian Rasulullah SAW mengambil apa yang pendapat yang dikemukakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau mengambil tebusan. Dan di antara tebusan-tebusan bagi mereka yang tidak mampu itu ada yang mengajarkan anak-anak Madinah untuk baca tulis dan sebagainya. Nah, di antara kisah-kisah tentang penebusan tawaran perang itu banyak sekali. Di antaranya menantu beliau sendiri yang saya katakan tadi, As bin Abi Rabi. Dia adalah suaminya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab sendiri yang datang ke Madinah ya, untuk menebus suaminya dengan membawa kalung pemberian ibundanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, itu untuk dijadikan tebusan untuk menebus suaminya. Ya, sehingga ketika Rasulullah melihat kalung itu, beliau menjadi sangat terharu kembali karena teringat kembali dengan sosok Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, orang yang sangat dekat sekali di dalam beliau itu. Ya, cuman kemudian oleh Rasulullah SAW dipersilakan kepada para sahabat ya, untuk ya kalau memang ini untuk melepaskan apa mengambil tebusannya. Cuman Rasulullah SAW mensyaratkan kepada As bin Abi Rabi untuk mengizinkan Zainab tinggal di Madinah bersama beliau. Ya, di dalam perjalanannya kemudian pada akhirnya As bin Abi Rabi ini juga masuk Islam. Nah, di antaranya juga ada beberapa kisah yang sangat menarik juga yang terjadi kepada Umair bin Wahab ya. Umair bin Wahab ini salah satu propaganda di dalam perang Badar. Artinya salah satu yang ngompor-ngompori ketika pasukan Badar, pasukan Quraisy itu sudah enggan untuk berperang, terutama ketika mendengar bahwa kafilah Abu Sufyan sudah selamat gitu. Dan sebagian mereka tidak lagi mau berperang, buat apa gitu. Ini harta-harta kita sudah selamat. Nah, cuman di antara orang-orang yang paling dendam kepada Rasulullah itu Abu Jahal, termasuk Umair bin Wahab ini yang juga menjadi pengadu domba yang terus mengumpul-ngumpulnya agar perang itu tetap terjadi. Ya. Dan anaknya namanya Ahad bin Umair juga tertawan di dalam perang ini. Ya. Nah, ketika kemudian suatu ketika dia berbicara di dekat Ka'bah hanya berdua dengan seorang laki-laki namanya Safwan bin Umayyah. Ya. Safwan bin Umayyah. Safwan ini juga mempunyai satu dendam kesumat kepada Nabi SAW lantaran orang tuanya juga tewas di dalam perang Badar. Nah, ada satu keinginan yang menggebu dalam diri Umar ini untuk membunuh Rasulullah SAW. Cuman pertimbangannya karena dia masih punya keluarga yang harus ditanggung, ya, masih punya banyak tanggungan, banyak utang yang masih belum terlunasi. Nah, melihat ada keinginan yang kuat pada diri Umar untuk membunuh Rasulullah SAW, didukung oleh Sufyan bin Umayyah. Bahkan terjadi kesepakatan nanti seandainya Umar ini tidak lagi kembali ke Mekah ya, setelah membunuh Rasulullah, maka seluruh keluarganya, seluruh hutang-hutang ditanggung oleh Sufyan bin Umayyah. Terjadi kesepakatan mereka berdua, maka kemudian bersiap-siap ke Umar ini, kemudian Umar bin Wahab pergi ke Madinah, maksudnya untuk membunuh Rasulullah SAW. Beliau sudah menyiapkan pisau dibaluri dengan racun. Ketika dia sampai ke Madinah, bertemu dengan Umar bin Khattab, langsung ditangkap kan. Musuh Allah ini. Dia termasuk salah satu pengumpul dalam pengadu domba ini. Dia pasti tidak punya niat yang baik kata Umar.
Nanti diseret bahwa kepada Rasulullah SAW untuk kemudian ditanya apa maksud kedatangannya. Dan ketika di hadapan Rasulullah SAW, Umayyah bin Wahab ini mengatakan sesungguhnya kedatanganmu ke sini adalah untuk menebus anakku yang pertama. Apa kemudian kata Rasulullah? Bohong dan mungkin. Bukankah engkau telah bersepakat dengan Safwan bin Umayyah di dekat Ka'bah? Gitu kan? Terus dirinci oleh Rasulullah, apa yang menjadi kesepakatan itu semuanya? Kaget dia Umayyah bin Wahab ini. Karena memang kesepakatan berdua antara Safwan dengan dia itu tidak diketahui oleh siapapun. Nah, kenapa ketika kemudian dia di hadapan Rasulullah SAW merinci seluruh kesepakatan yang dilakukan dengan Safwan itu dengan detail sekali. Maka itulah yang kemudian menyebabkan Umayyah bin Wahab ini mendapatkan hidayah Allah dan langsung bersyahadat masuk Islam. Dan tinggal kemudian di Madinah tidak lagi kembali ke Makkah. Sementara di Makkah Safwan itu temannya nunggu kedatangannya, kok nggak datang ini, sudah mulai was-was keluarga. Ya betul, ketika kemudian datang malah ngajak Safwan untuk juga masuk Islam. Nah, itu di antara juga kisah-kisah penebusan tawanan di dalam perang Badar ini. Di antara yang tertawa 70 juga syahid, ya. Orang-orang Quraisy, termasuk Abu Jahal, orang yang paling sengit permusuhannya kepada Nabi. Bahkan ketika usai perang Badar itu, di mana kan mayat-mayat di Badar itu dikumpulkan untuk dikuburkan. Rasulullah SAW kepada para sahabat, jika engkau ingin tahu jasadnya Abu Jahal, bahwa di bagian lututnya ini ada sedikit luka yang membekas, ada bekas luka. Nah, ceritanya dahulu ketika anak-anak itu, ketika pada masa kanak-kanak, Rasulullah itu pernah bergulat dengan Amr bin Hisam dengan Abu Jahal, dan Abu Jahal itu kena tendang oleh Rasulullah di bagian di atas lututnya itu luka, dan luka itu membekas. Maka kata Rasulullah, kalau ingin tahu jasadnya Abu Jahal, lihat bekas tanda bekas luka di atas lututnya. Ya, karena bagian kepalanya sudah dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak diketahui dengan jasadnya siapa. Jadi itulah perang Badar yang sangat monumental sekali di dalam perjuangan Islam, karena itu adalah perang pertama yang terjadi di dalam sejarah tegaknya Islam. Dan orang-orang yang kemudian ikut di dalam perang Badar ini mempunyai suatu keistimewaan tersendiri. Dan bahkan ada satu kisah yang terjadi kepada Khatib bin Balta'ah. Khatib bin Balta'ah ini adalah seorang sahabat yang juga ikut di dalam perang Badar. Dalam suatu ketika sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah itu, Khatib bin Balta'ah berkirim surat kepada keluarganya untuk memberitahukan akan datangnya pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan kota Mekah. Akan tetapi kemudian datang wahyu kepada Nabi SAW memberitahukan lewat malaikat Jibril bahwa ada seorang yang berkirim surat ke Mekah untuk membocorkan rahasia penyerangan atau penaklukan kota Mekah. Maka Rasulullah SAW kemudian memberitakan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengejar perempuan yang dijadikan kurir untuk mengantarkan surat itu. Sampai di jalan dicegat oleh Ali bin Abi Thalib. Diperiksa seluruh kendaraannya, tidak diketahuan. Ayo serahkan suratnya. Tetap nggak takut. Kalau wanita Arab itu kalau diancam mau dibunuh, itu nggak takut dia. Apa ancaman Ali bin Abi Thalib kemudian? Ayo serahkan surat itu atau kau telajari. Kalau diancam ditelajari baru kemudian dikeluarkan surat itu dari balik sanggulnya. Karena ketika surat itu tidak ada di dalam kendaraan, pasti ada di dalam, diselipkan di balik tubuhnya. Ya. Dan kemudian surat itu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW.
Ya, dipanggil kemudian Khatib bin Balta'ah ini. Ya. Apa yang telah kau lakukan wahai Khatib bin Balta'ah? Apa kata Khatib bin Balta'ah? Ya Rasulullah, suku saya tidak sedikit pun mempunyai maksud untuk berkhianat kepada suku saya tidak punya maksud untuk membahayakan kaum muslimin. Tapi saya bukan punya keluarga yang ia sebatang kara, yang ia tidak mempunyai pembela dan orang-orang yang ini. Sementara sahabat-sahabat yang lain yang juga punya kekerabatan dengan orang-orang di Mekah, mereka punya pembela, mereka punya orang-orang itu yang menanggungnya dan sebagainya. Maka beliau berkirim surat itu hanya antara untuk itu aja. Ya. Tapi kata Rasul, tapi setelah apa yang telah kau lakukan ini sangat berbahaya. Umar bin Khattab ketika itu sudah mencabut pedangnya, ya Rasulullah, serahkan saja orang ini kepada munafik ini kepada aku untuk dipenggal. Tapi apa kata Rasul? Jangan wahai Umar, tidak tahukah engkau wahai Umar bahwa Khatib bin Balta'ah adalah ahli Badar? Tidak tahukah engkau bahwa Khatib bin Balta'ah ini adalah ikut serta di dalam perang Badar? Dan Allah seakan-akan sudah berfirman kepada orang-orang kepada ahli Badar ini, i'malu ma syi'tum. Ya, i'malu ma syi'tum fa inni afaitukum. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi, silakan lakukan apa yang kau suka, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semua. Jadi ini salah satu keutamaan dari orang-orang yang ikut di dalam perang Badar ini. Jadi makanya tidak sembarangan gitu, walaupun kemudian ada beberapa sahabat yang ya, melakukan kesalahan yang seperti ini, ya, sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimaafkan. Nah, cuman ketika kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan apa yang diusulkan oleh siapa, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian turun ayat yang kemudian membenarkan apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab, yaitu turun ayat bahkan lin Nabi ayat lahu asra hatta yufina fil ard ila qawlihi ta'ala faqulu mimma ghanimtum halalan tayyiban. Jadi tidak selayaknya bagi seorang nabi kemudian mempunyai tawanan, ya, mempunyai tawanan selagi masih dia mempunyai musuh-musuh di atas permukaan bumi. Artinya ada isyarat seandainya belum ditetapkan ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dengan turunnya ayat ini Umar Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menangis terseduh-seduh. Ketika Umar masuk, kemudian kenapa engkau menangis? Kata Umar gitu. Apakah ada hubungannya dengan diriku gitu? Atau kalau memang tidak ada hubungannya denganku, maka juga niscaya aku akan menangis karena tangisan kalian berdua. Tapi apa kata Abu Bakar kemudian? Ya, niscaya seandainya azab betul-betul diturunkan pada hari ini, maka tidak ada yang selamat kecuali Umar. Karena memang Umar bin Khattab itu dikenal sebagai muhaddas, ya. Jadi Rasulullah disebut sebagai muhaddas, semacam orang yang diberi ilham oleh Allah, ya, tapi bukan seorang nabi. Karena sering sekali apa yang didapatkan Umar itu selaras dengan jalannya wahyu. Termasuk ketika beliau itu menghalangi Rasulullah untuk mensolati orang munafik. Ternyata kan betul itu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali wahyu itu turun atas selaras dengan keinginan Umar bin Khattab. Ya. Di antaranya juga ketika turun ayat hijab gitu. Ayat hijab itu kan turun berkaitan dengan ketika Talha bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia itu kan saudara sepupu, kemudian ketika Rasulullah datang,
melihat Talha dengan Aisyah ini ngobrol, Rasulullah itu menunjukkan ketidaksenangan gitu. Yang kemudian Talha ini sempat bersumpah untuk niscaya kalau Rasulullah sudah wafat gitu, dia akan menikahinya gitu. Ya karena merasa dia adalah sepupunya sendiri gitu. Sehingga turun ayat tentang ayat-ayat hijab itu dan larangan untuk menikahi istri-istri Rasulullah setelah kewafatan Rasulullah SAW. Talha ini juga disebut sebagai syahid yang masih hidup. Bagaimana kemudian nanti perjuangan beliau di dalam perang Uhud itu, bagaimana beliau menjadi tameng hidup bagi Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan aujabat Talha, Talha wajib masuk surga. Insyaallah nanti kita kisahkan pada lain kesempatan. Jadi banyak sekali memang kejadian-kejadian wahyu turun itu turun sesuai dengan keinginan Umar bin Khattab. Makanya beliau itu disebut muhaddatsin hadhil ummah. Ya. Dan di antara ibrah wal ibar di sini banyak sekali di dalam perang Badar ini. Wanahnu kata Imam Ali Sa'id Ramadan Al-Huti, wanahnu tajmalu hadhihi dalail wa durus fima yali. Yang pertama, yadullu as-sabab al-awwal li ghazwati Badr an ad-difa' al-asli li khuruj al-muslimin li khuruj al-muslimin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun al-qital wal harb wa inna ma kana ad-difa' qasd al-istila' ala 'ayr Quraisy al-qariba min as-Sam tahta ishraf Abi Sufyan غير أن الله تبارك وتعالى أراد لعباده غنيمة أكبر ونصرا أعظم وعملا أشرف وأكثر انسجاما مع الغاية التي ينبغي أن يقصدها المسلم في حياته كلها فأبعد عنكم العلم التي كانوا يطلبونها وأبدلهم بها نفيرا لم يكونوا يتوقعونه. وفي هذا دليل على أمرين. Yang pertama, an-na'amata mumtalikatil harbin ta'uddu bin nisbati lil muslimin amwalan ghairu muhtaramah falahum an yastawallaw 'alayha wa ya'khudhu ma mamtadat ilayhi aydihim minha wa ma waqa'a tahta yadihim min dhalika i'tibar mulkan lahum. Jadi intinya begini. Yang pertama, bahwa sebab utama di dalam perang Badar itu yang semula adalah dikarenakan untuk menghadang kabilah Quraisy yang datang dari Syam, ya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ada suatu istilahnya itu dibelokkan sebab itu kepada hal yang lebih mendalam lagi. Ya, kalau cuma pada awalnya untuk mengejar ghanimah, kan? Tapi ketika kemudian Quraisy itu lolos, kan sebenarnya maksud untuk ke sana sudah tidak ada. Makanya di dalam Al-Quran itu juga diistilahkan kaum muslimin menginginkan pasukan yang tidak bersenjata, tapi oleh Allah kemudian diberi pasukan yang bersenjata. Yang diinginkan pertama kali itu adalah kabilah yang datang dari Syam, tapi kemudian berhadapan dengan pasukan Quraisy yang bahkan bersenjata lengkap. Maka ini dikatakan غير أن الله تبارك وتعالى أراد لعباده الغنيمة الأكبر ونصر أعظم وعملا أشرف وأكثر انسجاما مع الغاية التي ينبغي أن يقصدها المسلم في حياته كلها.
Karena Allah ingin semakin mengokohkan bahwa intifa, ya, bahwa al-difa al-asli, pembelaan yang hakiki bagi kaum muslimin itu adalah karena jadinya mereka mau diserang gitu. Maka kemudian para sahabat, para ahli sejarah itu kan membagi fase-fase kehidupan Rasulullah itu, mulai dari fase dakwah syariah. Fase Mekah itu dibagi menjadi dua fase kan, fase dakwah syariah, fase dakwah jahiliyah. Begitu juga ketika di Madinah dibagi menjadi dua fase, itu fase difa'i. Difa'i itu pembelaan diri. Ketika kemudian Madinah banyak diserang dari luar. Itu dari semenjak hijrahnya Rasulullah sampai terjadinya perang Ahzab. Perang Ahzab itu terakhir. Ya, karena setelah perang Ahzab itu Rasulullah SAW bersabda, setelah peristiwa perang Ahzab itu tidak akan lagi ada penyerangan, sebaliknya kita yang akan menyerang mereka. Maka pada fase setelah itu disebut fase jihadnya itu wujubi, bukan difa'i lagi. Jadi ada jihad itu difa'i, pembelaan, ada yang wujubi, ya, seperti Fathu Mekah kan setelah itu, dan sebagainya, perang Hunain, terus perang sebelum Rasulullah meninggal itu perang Tabuk dan sebagainya, itu kan wujubi semua. Sudah pasukan kaum muslimin bergerak keluar terlebih dahulu. Ya. Jadi ini mungkin beberapa, cuman nanti insya Allah kita lanjutkan karena banyak sekali ini hikmah-hikmah yang perlu kita ketahui, terutama dari fikih sirahnya dari peristiwa perang Badar ini, satu persatu di sini diurai oleh Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya. Jadi pembelokan ini kata beliau itu mempunyai dua analisis. Yang pertama, an-na'amatan mumtalikatil harbain ta'udhu binisbatil muslim amalan ghairu mutarabah falahum ayas tawallaw 'alaiha wa ya'khudhu ma qadat ilaihi aydihim minha. Jadi Allah Subhanahu wa taala membelokkan penyebab perang yang semula hanya persoalan harta yang ghairu mutarabah, katakanlah, menjadi kemudian pembelaan diri karena memang mereka mau diserang ketika menghadapi pasukan Quraisy itu. Insyaallah nanti asali annahu al-sa'd min masyru'iyyati hadil qasdi fa inna Allah ta'ala arada li ibadihi al-mu'minin qasdan arfa' min dzalik. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita fitnah sebentar, alhamdulillah wa Allah jalla hadhihi darasan fi'alana wa faqala Allah bima yuhibbu wa yuhibbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna